Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Novia. Di video kali ini kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, untuk materi yang sekarang itu konfigurasi inter-VLAN routing. Apa itu? Inter-VLAN routing artinya menghubungkan antar VLAN 10 dengan 20 atau menjadikan network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Pertama-tama, teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu router. Di sini kita pilih yang paling kanan, lalu hubungkan ke switch pertama. Kita menghubungkannya ke switch pertama saja ya teman-teman, tidak perlu dari router ke switch 1, switch 2, switch 3, tidak, langsung saja di switch 1 saja. Nah, di sini kita akan tuliskan apa yang perlu kita konfigurasikan di router ini. Yang pertama, VLAN ke 1, kita masukkan IP 192.168.1.0/24, lalu VLAN 10 192.168.10.0/24, lalu yang terakhir VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Nah, ini yang akan kita masukkan pada router. Sekarang langsung saja kita klik routernya. Lalu kita ke tab CLI. Di sini teman-teman ketikkan 0 saja. Enter. Oke. Lalu di sini kita masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita masuk kepada interface 0/0, FA 0/0. Di sini bisa teman-teman lihat, ini masih ada tanda kemerah-merahan. Memang merah ya, berarti belum menyala kabelnya. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu dan mengetikkan no shutdown. Nah, di sini yang merah akan berubah menjadi warna hijau, yang tandanya berarti sudah menyala. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke VLAN 1, masukkan IP-nya. Tadi sudah masuk ke interface FA 0/0. Sekarang masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Di sini kita menggunakan 1.1 bukan 0 teman-teman, karena jika menggunakan 0 itu tidak akan bisa. Seperti yang kita tahu, jika yang akhirannya 0.0 itu termasuknya network, IP network atau IP broadcast. Oke, di sini kita langsung enter saja. Untuk melihat apakah IP-nya sudah masuk atau belum, kita mengetikkan do show interface IP interface brief atau disingkat do sh IP int br. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat ini sudah masuk pada interface 0/0, sudah masuk IP-nya. Lalu di sini sudah up juga statusnya, berarti IP address-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita masukkan yang VLAN 10. Karena di sini interface-nya hanya ada satu, yaitu 0/0, maka kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10. Bagaimana caranya? Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA 0/0, int FA 0/0 titik 10. Ini maksudnya apa? Maksudnya titik 10 ini adalah sub interface dari FA 0/0. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan encapsulation .1q 10,
yang artinya di sini kita akan masukkan interface FA0/0.10 itu ke dalam VLAN 10. Lalu enter, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Sekarang kita cek lagi do ship int br. Nah, di sini sudah ada interface FA0/0.10 yang tadi kita masukkan, yaitu sub interface dari 0/0. IP-nya juga sudah masuk dan statusnya sudah up, berarti sudah berhasil. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk memasukkan IP address pada VLAN 20. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan int fa0/0.20. Enter lagi, lalu kita masukkan encapsulation.1q20 yang artinya fa0/0.20 itu akan dimasukkan ke VLAN 20. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Enter. Kita cek lagi do ship int br. Di sini sudah masuk ya teman-teman untuk yang 0/0.20. IP-nya juga sudah masuk dan statusnya sudah up, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita harus melakukan konfigurasi untuk tiap PC-nya. Konfigurasi apa? Di sini kita klik PC-nya, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, IP yang tadi kita masukkan pada router itu kita jadikan default gateway di tiap-tiap PC-nya. Berarti di sini 192.168.10.1. Nah, untuk yang ini kita ganti saja menjadi 10. Oke. Kita salin. Lalu ke PC 1 IP configuration kita masukkan defaultnya. Nah, lalu PC 2. Oke. Lalu di sini PC 3 sudah masuk ke VLAN 20, berarti default gateway-nya sudah berbeda. 192.168.20.1. Lalu yang di sini IP address-nya kita ganti dengan 10. Masukkan ke PC 4. Lalu PC ke 5. Nah, di sini selanjutnya setelah memasukkan default gateway-nya, kita akan konfigurasikan di switch. Apa yang perlu dikonfigurasikan? Di sini kita harus melakukan mode terang untuk interface yang terhubung ke router. Nah, kita lihat ini slash berapa. Oke, 08. Kita masuk ke CLI, enter. Kita masuk mode configuration, lalu kita masuk ke interface FA0/8, lalu switch port mode terang, enter. Nah, di sini sudah selesai konfigurasinya. Lalu kita uji apakah sudah bisa saling mengirim pesan atau belum antara PC 0 dan juga PC 3. Oke, awal-awal memang valid ya teman-teman. Kita coba yang kedua kalinya. Oke, masih valid juga. Masih valid. Saya tidak tahu kenapa ini masih valid, tapi harusnya sudah bisa. Nah, kita coba ke PC 1 dan juga PC 4. Masih valid. Nah, successful. Berarti ini ada ngebug mungkin ya antara PC 0 dan PC 3. Kita coba dari PC 0 ke PC 4.
sudah successful teman-teman. Coba sekarang kita PC 0 dan PC 3 lagi, masih in progress. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk interVLAN routing. Ini harusnya memang sudah successful, tapi saya tidak tahu kenapa antara PC 0 dan PC 3 itu sulit untuk successfulnya, tapi ini konfigurasinya sudah benar. Oke teman-teman, segitu saja. Di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi DHCP. Oke teman-teman, materi sekarang yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Jadi nanti teman-teman di PC-nya tidak perlu menggunakan IP statik ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini statik itu berarti kita mengetik sendiri. Nah, di sini ada DHCP yang akan kita pelajari sekarang, yang nantinya akan langsung otomatis mendapatkan IP. Caranya bagaimana? Kita konfigurasikan di router. Oke. Kita masuk pada mode privilege. Lalu konfigurasi. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Enter. Nah, untuk VLAN 10 ini itu namanya bebas, bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan, tapi di sini saya akan memberi nama VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP networknya dan mengetikkan network, lalu masukkan IP-nya 192.10.168 ya teman-teman, maaf 10.0. Untuk network baru .0 ya teman-teman. Lalu spasi masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Nah, setelah memasukkan network, kita membutuhkan yang namanya default gateway. Memasukkannya default router, lalu masukkan IP-nya 192.168.10.1. Untuk default gateway tidak memerlukan subnet mask ya teman-teman, jadi kita langsung enter saja. Dan terakhir kita masukkan DNS-nya, DNS server. Teman-teman bisa memasukkan IP internet apa saja bebas, tapi di sini saya akan memilih IP Google yaitu 8.8.8.8. Enter. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 1 dan juga VLAN 20. Berarti kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, lalu networknya 192.168.20.0 spasi subnet mask titik 0. Oke, lalu default gateway-nya 192.168.20.1. Tidak perlu memasukkan subnet mask ya teman-teman. Lalu ke DNS, samain saja IP-nya. Oke, exit. Kita masukkan yang terakhir untuk VLAN 1, IP DHCP pool VLAN 1. Masukkan IP networknya 192.168.1.0 spasi subnet mask titik 0. Oke, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu DNS-nya 8.8.8.8. Oke. Exit teman-teman. Nah, di sini harusnya kita sudah bisa melakukan DHCP. Bagaimana cara mengetesnya? Langsung kita di PC-nya. Misalkan di sini kita IP konfigurasi, lalu langsung klik yang DHCP ini. Nah, ini request IP address, berarti sedang merequest IP address-nya. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah ada teman-teman 192.168.10.10. Berarti ini sudah berhasil DHCP-nya. Coba kita lakukan di PC 3. Kita langsung ini kita hapus dulu, kita coba, lalu kita klik DHCP. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Coba kita lakukan di ruang kedua. Kita klik kayak DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada juga teman-teman.
berarti DHCP kita sudah successful ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Ini switch layer 2 dan ini switch layer 3. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini di dalam ruangan yang ketiga ini merupakan switch layer 2 dan yang ini multi layer switch ini adalah switch layer 3. Coba kita tuliskan tipe dari masing-masing switch. Untuk di switch layer 2 itu tipenya 2960. Lalu untuk yang multi layer switch atau layer 3 itu tipenya 3560. Nah, coba teman-teman lihat untuk switch yang layer 2 ini awal angka tipenya itu 2, yang artinya memang switch layer 2. Dan untuk yang multi layer switch itu angka pertamanya 3, yang artinya switch ini adalah switch layer 3. Nah, apa sih bedanya? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di switch layer 2 ini bisa memasukkan dua network yang berbeda. Tapi untuk menghubungkannya harus menggunakan router seperti ini teman-teman. Nah, sedangkan switch layer 3 itu bisa kita memasukkan dua network yang berbeda dan bisa saling berhubungan tanpa perlu menggunakan perantara, yaitu router. Jadi teman-teman, untuk switch layer 2 itu intinya tidak bisa menghubungkan antar network dan harus menggunakan router. Sedangkan switch layer 3 itu tidak perlu menggunakan router tapi bisa berhubungan antar networknya. Seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang switch virtual interface. Oke teman-teman, materi sekarang kita akan mempelajari konfigurasi switch virtual interface. Pertama-tama kita hapus dulu yang ini ya, delete. Teman-teman, kita akan melakukan switch virtual interface di multi layer switch ini, yaitu yang layer 3 ini. Jadi jika di router kita menggunakan sub interface, maka di switch layer 3 itu tidak perlu. Kita langsung saja kita pindahkan terlebih dahulu ini. Oke, di sini. Nah, lalu kita masukkan PC 2 saja, sini dan di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Lalu dari Nah, di sini untuk FA02 kita akan buat untuk menjadi VLAN 10 dan FA03 kita buat menjadi VLAN 20. Sekarang kita masukkan IP address-nya. Oke, ini 192.168.10. Misal di sini 55. Oke. Sini 255 ya teman-teman. Oke, lalu di sini yang FA0/3 kita masukkan juga, berarti VLAN 20. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke switch-nya. Kita masuk ke mode configuration.
Oke, di sini kita masukkan terlebih dahulu VLAN-nya. VLAN 10, name misal programming, lalu VLAN 20, name marketing, ke tim. Oke, sini kita exit, lalu kita ketikkan interface FA0/2, enter, switch port mode access, enter, switch port access VLAN 10. Harusnya menggunakan spasi ya teman-teman. Lalu kita masuk ke INT FA0/3, enter, lakukan hal yang sama, switch port mode access, enter, switch port access VLAN spasi 20, enter. Nah, di sini kita langsung saja exit. Lalu kita masukkan, sebelum memasukkan IP address, kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum VLAN dan namanya juga, dengan mengetikkan do show VLAN brief, disingkat do sh VLAN brief br. Oke, di sini sudah ada programming untuk 0/2, ini marketing 0/3, berarti sudah masuk. Sekarang kita masuk ke VLAN 10. Kita akan membuat IP address tapi tidak menggunakan sub interface seperti yang tadi saya bilang. Kita langsung ketikkan saja interface VLAN 10, yang artinya di sini kita akan memasukkan IP pada VLAN 10. Jadi kita tidak perlu menggunakan sub interface. Kita klik enter. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.10.1 spasi subnet mask 255.0, enter. Lalu begitu pula dengan VLAN 20, INT VLAN 20, enter. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.20.1 spasi subnet mask 255.255.255.0, enter. Oke. Kita buat juga untuk VLAN 1. Kita ketikkan INT VLAN 1, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 spasi subnet mask 255.255.255.0, enter. Lalu exit. Sekarang kita cek apakah IP-nya sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show IP interface brief dengan singkatan do sh IP int br. Kita spasi saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah masuk IP-nya. Tapi untuk yang VLAN 1 itu hasilnya tidak up, tapi administratively down, yang artinya belum menyala. Berarti sekarang kita nyalakan terlebih dahulu dengan mengetikkan dan perintah. Kita masuk terlebih dahulu ke VLAN 1-nya, INT VLAN 1. Lalu kita no shutdown-kan. Ketik no shutdown, enter. Nah, coba kita cek lagi apakah sudah menyala atau belum. Do ship int br spasi. Oke, di sini sudah up dua-duanya. Sudah up untuk yang VLAN 1-nya, berarti sudah berhasil. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP address dan juga pengujian switch virtual interface. Oke teman-teman, tadi file terus, jadi saya sudah mencoba untuk mencari tahu. Sepertinya tidak ada yang salah, tapi coba saya konfigurasi ulang. Di sini, mari kita cek apakah sudah bisa successful atau belum. Successful teman-teman. Kita coba dari PC 15 ke PC 20. Oke, masih valid. Kita coba lagi.
successful. Kita coba dari PC 12 ke 21, masih valid. Ulangi lagi, masih valid juga. Kita cek. Oke. Oke teman-teman, dari PC 12 ke PC 21 masih tidak bisa, tapi yang lainnya sudah bisa. Berarti pengujian kita kali ini sudah selesai dan juga berhasil teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai DHCP server pada multi-layer switch. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba DHCP server pada multi-layer switch. Perintahnya sama saja seperti pada router. Kita akan masuk dulu ke mode konfigurasi, lalu kita coba ketikkan, masukkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Maaf, tidak pakai spasi seharusnya. Oke, enter. Lalu kita masukkan networknya 192.168.10.0, berarti karena ini network, spasi subnet masknya 255.255.255.6. Oke, lalu default routernya ini kita masukkan default gateway 192.168.10.1, tidak perlu menggunakan subnet mask. Lalu kita ketikkan DNS nya, saya gunakan yang IP Google saja teman-teman, di 88.8. Kita exit. Kita lakukan hal yang sama juga untuk VLAN 20 dan juga VLAN 1. IP DHCP full VLAN 20, lalu network 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0. lalu kita masukkan defaultnya 192.168.20.1, lalu DNS nya 8.8.8.8. Oke, exit. Lalu kita ketikkan juga untuk VLAN satunya. Oke, ada yang typo di sini teman-teman. Enter. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0. lalu default routernya 192.168.1.1, lalu DNS nya 8.8.8.8. Oke. Nah, di sini kita exit. Lalu kita coba ke tiap PC-nya. Di sini PC 20, kita coba DHCP. Nah, di sini successful teman-teman. Kita coba di yang PC 21. Oke. Lalu PC 15 successful, dan PC 12 valid. Kita coba lagi, masih valid juga. Tapi di yang lain bisa ya teman-teman. Kita coba lagi, masih valid juga. Kita coba lagi teman-teman yang PC 12, apakah masih sama atau tidak. Nah, sekarang sudah successful ya teman-teman, berarti semua PC sudah bisa di DHCP kan, tidak ada lagi yang gagal.
Oke teman-teman, seperti itu untuk DHCP server pada multi-layer switch. Waktu kita berhasil, semuanya bisa DHCP, dan di video selanjutnya saya akan memberikan soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke teman-teman, kali ini akan ada soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Di sini bisa teman-teman hapus semuanya atau bisa digeser saja ke bawah, masih ada banyak tempat. Jadi saya tidak perlu menghapus, saya akan memilih untuk menggesernya ke bawah. Di sini misalkan saya memiliki 3 switch. Memiliki 3 switch, 1, 2, 3. Lalu saya memasukkan PC-PC-nya. Masukkan di sini 1, 2, 3. Oke, di sini juga, di sini juga. Oke, lalu saya akan memberikan router. Saya akan berikan dari yang paling ujung di sini. Oke, lalu kita sambung-sambungkan dengan kabel dari router ke switch 4, lalu dari switch 4 ke switch 3, dan dari switch 3 ke switch 5. Di sini kita sambung-sambungkan dulu ke sebelum menyambung-nyambungkan ke PC, kita berikan kotak terlebih dahulu. Oke. Ini juga. Ini juga. Oke. Lalu yang terakhir di sini. Nah. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sambung-sambungkan dengan kabel. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Ini juga. Ini juga. Teman-teman yang bertanya-tanya kenapa saya memberikan kotak-kotak di sini. Untuk yang di sebelah sini itu untuk VLAN 10, lalu di bawahnya VLAN 20, dan di bawahnya lagi VLAN 30. Di sini juga VLAN 10, ini VLAN 20, lalu yang paling bawah VLAN 30. Nah, untuk yang di tengah ini, yang bagian atasnya itu VLAN 40 dan bagian bawahnya itu VLAN 50. Oke, sekarang kita beri nama terlebih dahulu. VLAN 10. Oh, ini VLAN 20, lalu yang di sini VLAN 30. Di sini juga sama VLAN 10. Di sini
di sini filan 10 10.10.10.0, maaf ya teman-teman, slash 24, lalu filan 20 slash 24, lalu filan 30 slash 24, lalu filan 40. Di sini misalkan 40.40.40.0 slash 24. Lalu yang terakhir filan 50 itu 50.50.50.0 slash 24. Nah, oke. Misalkan seperti ini untuk IP pada masing-masing filannya. Oke, sampai sini dulu soalnya. Jika teman-teman bisa mengerjakannya, maka kerjakan terlebih dahulu, tapi selanjutnya kita akan membahas tentang filan dan trankingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan filannya terlebih dahulu dan juga melakukan trunking. Misalnya kita lakukan di switch yang keempat terlebih dahulu. Di sini kita kecil alif dan karena masuk ke mode konfigurasi, lalu kita masukkan filannya terlebih dahulu. Filan 10. Di sini kita tidak perlu menggunakan nama, tapi bila teman-teman ingin silahkan. Filan 20, filan 30, filan 40, dan yang terakhir filan 50. Untuk mengeceknya teman-teman bisa mengetikkan do esa filan br, atau jika tidak disingkat do shall filan brief. Di sini sudah masuk ya teman-teman, untuk filan 10 sampai 50 ini sudah ada. Lalu kita lakukan di switch yang ketiga. Oke, enak. Lalu masuk mode konfigurasi. Filan 10, filan 20, dan yang terakhir filan 50. Kita cek lagi. Sini juga sudah ada. Dan kita masukkan di switch yang kelima juga. Enak konfter. Kita masukkan filan 10, filan 20, filan 30, dan yang terakhir filan 50. Kita cek esa filan br. Wah, maaf ada yang salah. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman. Sekarang kita masukkan interface-nya ke masing-masing filan. Kita cek terlebih dahulu. Ini untuk filan 40, F0/4, dan ini F0/5. Berarti kita bisa menggunakan range karena berurutan. Kita cek terlebih dahulu. Kita masukkan int ra F0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses filan 40. Dan lalu untuk yang 50 nya kita lihat 6, dan yang satu lagi 7. Bisa menggunakan range juga. Jadi di sini langsung saja int ra F0/6 strip 7 enter, lalu switch port mode akses enter, switch port akses filan 50 enter. Nah, sekarang kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan do show filan brief. Ini untuk filan 40 dan juga 50 nya sudah masuk. /4 dan juga /5/6 juga /7, itu berarti sudah berhasil. Oke, dan kita lakukan juga mode trunk. Kita
kita lihat di sini FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Berarti bisa menggunakan range juga INT, RA, FA0/1 sampai 3, strip 3. Enter. Lalu kita terangkan switchboard mode drum. Enter. Oke. Cara pengeceknya kita isi terlebih dahulu. Do SH INT TR atau do show interface drum. Enter. Nah, di sini untuk switchboard sudah nyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang lainnya juga. Di yang ini berarti VLAN 10 terlebih dahulu, ini 2, ini kita exitkan dulu, ini 3. Berarti exit terlebih dahulu, kita ketikkan INT RA spasi FA0/2 sampai 3, enter. Lalu switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 10, enter. Untuk VLAN yang 20 nya juga, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Berarti berurutan 4 sampai 7. INT RA FA0/4 sampai 7, enter. Lalu switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 20. Oke. Lalu untuk VLAN 30 nya 8, 9, 10, 11 berurutan juga. Berarti INT RA FA0/8 sampai 11, enter. Switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 30, enter. Di sini kita exit, lalu kita cek apakah sudah masuk atau belum dan mengetikkan do SH VLAN BR. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. 23 untuk VLAN 10, dan untuk VLAN 20-nya 4 sampai 7, dan untuk VLAN 30-nya 8 hingga 11. Jangan lupa di mode terangkan. Berarti di sini FA0/1, INT FA0/1 switchboard mode drum, enter. Oke, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu do SH INT TR. Oke, sudah on. Kita lakukan hal yang sama untuk switch yang kelima. Kita keluar terlebih dahulu. Kita masukkan untuk VLAN 10 nya ini 2, satu lagi 3, 2 sampai 3. INT RA FA0/2 strip 3, switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 10, enter. Lalu untuk yang 20 nya 4, 5, 6, terakhir 7, 4 hingga 7. INT RA FA0/4 strip 7, switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 20, enter. Lalu yang terakhir untuk yang 30 nya 8, 9, 10, yang terakhir 11. Berarti 8 hingga 11. INT RA FA0/8 strip 11, enter.
mode akses, enter, switchboard akses, VLAN 30. Enter. Sini kita sudah masukkan semuanya, kita cek terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita keluar, kita ketikkan dulu sh dan br. Oke, di sini sudah bisa dilihat sudah masuk semua teman-teman. Oke, sekarang kita mode terangkan switch yang ini. Berarti di sini interface 0/1 INT FA 0/1 switchboard mode terang. Enter. Kita cek exit terlebih dahulu. SHINTTR. Oke, di sini sudah on teman-teman modenya. Oke, sampai sini dulu. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang interFLAN routing. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah sudah bisa berhasil mengerjakan soalnya? Jika belum, maka tidak apa-apa. Di sini kita akan mengerjakannya bersama-sama. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi interVLAN-nya di router. Oke, kita buka routernya. Sini teman-teman ketikkan saja. Kita masuk ke mode configuration. Nah, di sini kita no-shootkan dulu untuk yang interface 0/0. Kita lihat apakah sudah menyala. Oke, sudah. Lalu sekarang kita masukkan VLAN-nya dengan menggunakan sub interface. Berarti INT FA 0/0.10. Oke, lalu encapsulation .1Q 10, yang artinya 10 ini itu untuk VLAN 10. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address ini untuk VLAN 10 berarti 10.10.10.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita lihat terlebih dahulu do sh IP INT BR. Oke, di sini sudah ada FA 0/0.10, IP-nya juga sudah masuk. Berarti sekarang kita lakukan hal yang sama untuk VLAN selanjutnya. INT FA 0/0.20 encapsulation.1Q20 IP address 20.20.20.1 spasi subnet masknya. Enter. Kita lakukan untuk yang 30 0/0.30 encapsulation.1Q30. Kita masukkan IP address-nya 30.30.30.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu yang ke-40 /0.40. Oke, encapsulation.1Q40 IP address 40.40.40.1 spasi subnet mask 255.255.0. Enter. Lalu yang terakhir untuk yang 50 0/0.50. Enter. Lalu encapsulation.1Q50. Enter. IP address 50.50.50.1 spasi 255.255.255.0. Enter. Sudah dimasukkan semuanya. Sekarang kita cek apakah sudah terdaftar atau belum. Do sh IP INT BR. Sini ada yang typo, kita betulkan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, sini bisa teman-teman lihat sudah ada sampai yang 50. Nah, untuk yang 0.0 ini kita tidak perlu masukkan IP karena itu berarti untuk VLAN 1 dan VLAN 1 tidak digunakan. Sekarang kita konfigurasikan untuk DHCP-nya. Exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP VLAN
10. Kita masukkan networknya 10.10.10.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0 enter. Lalu default routernya ini untuk default gateway ya teman-teman, 10.10.10.1 enter. Lalu untuk DNS nya 8.8.8.8. kita exit. Lalu untuk IP DHCP nya yang VLAN 20, ini lakukan hal yang sama saja namun bedakan IP nya. Kita masukkan networknya 20.20.20.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0. lalu default routernya 20.20.20.1 enter. Lalu DNS nya 8.8.8.8 exit. Lalu yang ketiga IP DHCP VLAN 30 enter. Networknya 30.30.30.0 spasi 255.255.255.0 enter. Lalu default routernya 30.30.30.1 enter. Lalu DNS nya 8.8.8.8 enter. Exit. Lalu kita masukkan untuk yang VLAN 40 nya, berarti IP DHCP VLAN 40 enter. Networknya 40.40.40.0 spasi subnet mask 255.255.255.255.0 enter. Lalu default routernya 40.40.40.1 enter. Lalu untuk DNS nya 8.8.8.8 enter. Dan yang terakhir untuk yang VLAN 50 nya kita exit terlebih dahulu. Lalu kita lakukan yang sama, berarti IP DHCP full VLAN 50 enter. Lalu kita masukkan networknya 50.50.50.0 spasi subnet mask 255.255.255.0 enter. Kita masukkan default routernya 50.50.50.1. lalu yang terakhir DNS nya 8.8.8.8 enter. Kita exit. Nah, oke, seperti itu saja untuk di routernya. Oke teman-teman, kita sudah melakukan konfigurasi inter VLAN routingnya. Kita juga sudah melakukan konfigurasi VLAN dan terang di switchnya. Maaf tadi untuk inter VLAN routing itu di router ya teman-teman. Sekarang adalah pengujiannya untuk DHCP dan juga untuk antar VLAN-nya. Apakah sudah bisa mengirim pesan atau belum? Sebelum itu kita coba untuk yang DHCP-nya. Nah, ini sudah ada ya, request successful. Lalu ini untuk yang PC 18 kita coba lagi. Oke, successful. Kita coba di VLAN 20 apakah successful juga. Oke, successful. Kita coba lagi. Successful juga. Kita coba untuk yang 30 nya. Desktop configuration DHCP. Oke, berhasil. Ini oke, berhasil. Kita coba yang VLAN 40 nya. Berhasil. Yang satunya lagi berhasil. VLAN 50 berhasil. Dan satu lagi di VLAN-nya VLAN 50. Oke, berhasil. Kita lihat untuk yang di sebelah sini. Untuk yang 20 nya oke, berhasil. Sekarang kita
kita coba kirim pesan antar VLAN-nya. Ini saya kirim ke VLAN 40. Oke, mungkin awal-awal memang valid. Kita ulangi lagi. Successful, bisa teman-teman lihat. Kita coba dari yang 20 ke yang 40, successful juga. Dari yang 30 ke 50, oke, masih valid. Nah, successful. Dan yang dari sini IP 10 ke IP 40 masih in progress. Kita coba lagi. Nah, successful. Lalu kita coba dari IP 20 ke 30, ada yang switch 4 ini. Switch 5 ya. Oke, masih in progress, masih valid. Kita coba lagi. Oke, successful. Seperti itu teman-teman untuk soal yang sudah kita kerjakan bersama. Semoga teman-teman paham, dan sampai jumpa di video selanjutnya.